Dia suka gitu? Iya, emang gigit jari. Jadi dia suka gigit jarinya sendiri? Keluarga semua rasa takutmu, nak. Enggak. Apa? Semakin kau takut, semakin hancur. Dia bola Satu kali biasa cuman ada matanya hilang, nggak ketemu sampai sekarang. Sambil pindah ke dalam tubuhnya. Allah Akbar. Sayang ibu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Pulau Gadung, yaitu keluarga Bapak Wartono. Ini adalah istrinya Ibu Nunung dan ini adalah putranya, yaitu Arul yang usianya 12 tahun. Ini putra pertama ya? Iya. Dan belum punya adik? Belum. Nah, Arul ini sebenarnya kembar ya? Iya. Jadi waktu lahir kembar, tapi kembarannya meninggal pas usia 9 bulan. Ibu merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengan anaknya, karena di usia 12 tahun ini Arul masih belum bisa berjalan, kemudian belum bisa bicara selayaknya anak usia 12 tahun. Terus kalau makan disuapin. Bisa walaupun, cuma berantakan. Oh, walaupun sebenarnya bisa, tapi berantakan ya? Makannya tapi nasi ya? Sih. Tidak harus bubur, enggak kan? Sebenarnya sudah bisa makan nasi, tapi harus disuapi seperti itu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Bisa, tapi kalau diajak ngobrol paham ya dia? Iya. Arul? Abang. Abang? Panggilnya abang? Iya. Nangis. Oh sayang. Enggak dipanggil. Dipanggil doang. Jadi dia paham kalau diajak bicara, tapi tidak bisa menjawab gitu. Yang ingin saya tanyakan sama ibu, apakah waktu hamil merasa ada yang berbeda Beda sih dengan enggak. kehamilan yang lain? Cuman nggak nafsu makan aja sampai 4 bulan itu. Makan muntah, minum muntah. Terus asupan nutrisi dari mana? Itu jadinya kurus gitu sampai dirawat baru mau makan. Setelah dirawat baru mau makan. Yang umur 4 bulan itu. Baru mau makan? Ditambah lagi mungkin vitamin dari infusan mungkin ya? Dirawat. Terus sampai umur kehamilannya sama ya, 9 bulan ya? 8 bulan 2 minggu lahiran. Oh, Saya darah tinggi. Nggak sampai 9 bulan. Lalu ini normal atau Sesar. sesar ya? Ini adiknya atau abangnya? Adiknya. Ini adiknya? Iya. Yang meninggal itu abangnya. Nah, terus selama merawat Arul ini 12 tahun, berarti sama seperti merawat bayi ya? Iya, belum bisa apa. Digendong kemana-mana, sama bapak yang gendong? Iya, ganti-gantian. Apa kebiasaan Arul yang membuat ibu agak kesulitan gitu menangani? Ini ngolong-ngolongin Terutama jari suka sama kalau pup makan. suka makan gitu. Oh, jadi pupnya dimakan sendiri? Iya, tapi yang di jari gitu. Tapi udah pernah dikasih tahu jangan ya? Udah sering. Tapi masih dilakukan juga? Akhirnya yang membuat bapak dan ibu memutuskan pengen ketemu Mata Langit itu apa? Bapak yang punya ide, gimana ceritanya Pak? Saya pas itu lagi itu lihat yang pertama yang pas pembersihan rumah Mak Jujun ya. Iya Mas Itu, Jujun. terus ikutin dari situ, saya ikutin. Saya lihat terus. Adik kecil saya itu pengen kesini gitu, udah lama banget itu Panglima. Iya. Cuman baru kemarin orang kata istri ngomong doang, mau nanya nggak nanya kata dia. Iya, itu udah tanya. Saya mau nanya, kayaknya belum ini. Kemarin tuh pas ngelihat yang dari pengesahan, bapak-bapak yang dari pengesahan tuh yang sopir udah pensiun cuma suruh kerja lagi tuh. Oh, Ada yang anak ini. Iya. Nah iya. Kalau nggak salah ya? Iya, saya bilang, ini ada yang dari pengesahan dekat nih. Nah dia megang HP nggak taunya, mama ngunjukin ini nih. ngunjukin Mata Langit. Ini YouTube. Dia sendiri nah? Iya. Emang udah pernah Nunjukin. lewat HP saya gitu ngeliat, belum pernah lewat itu pakai HP Iya. saya kan sih kalau mas Saya nggak pernah. apa udah pernah ada bacaannya langsung klik ya. Ini belum pernah tapi dia nunjukin itu. Nunjukin itu. Abang tahu ini ya? Mata Langit? Tahu? Suka nonton Mata Langit? Pas bapaknya ngomong baru Tahu dia dia. nunjukin mah gitu. Terus? Ya udah pas gitu langsung ya udah saya nanya deh, kesininya kan tergantung Allah kan kalau ngizinin. Benar. Saya Kan udah langsung sampai berani gitu nanya ya? ya itu langsung saya nanya. Itu. Terus setelah dapat jadwal, Iya. terus kemarin katanya handphonenya pecah ya? Iya, pecah baru sama dia kemarin. sore. Di apa? Banting.
Iya, lo baru mau pergi malah dipecahin gitu. Ya Biasanya udah, kalau niat bilang aja baik- pakai HP ini. Gitu. Ya kalau ada niat baik suka ada ujiannya ya. Iya. Tapi habis itu ibu ngechat pakai nomor lain. Iya, Saya nomor baru saya. datang. Nomor istri saya itu. Bapak Kalau aslinya ada di mana? gangguan. Saya Kampungnya di mana Bapak? Boyolali. Boyolali. Kalau Ibu? Jakarta. Oh, asli Jakarta. Betawi asli. Iya. Apa yang membuat Bapak ingin diungkap? Ya, saya penasaran aja usia segini belum teman-teman sebayanya gitu, maksudnya bisa jalan, bisa ngomong sendiri, bisa mandiri, maksudnya bisa menjaga diri sendiri gitu maksudnya. Jadi Bapak ingin tahu apakah memang ada gangguan dari Iya. makhluk astral? Kalaupun ada, itu asalnya dari mana? Apakah kiriman orang? Apakah ada kisah masa lalu yang belum terungkap gitu Iya, ya Pak ya? iya. Baik Panglima, mungkin apa sudah saatnya untuk dipantau? Emang dari awal tadi Arul duduk di situ udah mulai ada gambaran ya, sedikit-sedikit di batin saya melihat gitu. Yang pertama yang terlihat saya itu sosok nenek-nenek tua yang dekat Arul. Saya ngelihat lagi itu ada siluman buaya putih. Saya nggak tahu ini siluman buaya putih ini apa maksud dan tujuannya gitu ya. Kenapa mengikuti? Kenapa bukan mengikuti, ini sudah mengganggu gitu, dan sepertinya kayak memang minta korban gitu. Terasa lagi hawa amis ular gitu yang sangat besar gitu, itu terasa juga ke saya gitu. Ada 3 sosok itu yang sangat jelas terlihat gitu Waktu itu di hadapan foto. saya gitu. Terus dipantau Panglima. Panglima pantau waktu itu apa? Terlilit benang gaib. Ada terlilit benang gaib. Apakah saat itu masih Itu ada? sebenarnya simbol ya, jeratan makhluk itu gitu. Benang-benang goib yang mengikat, simpul-simpulnya yang mengikat di leher, di sekujur tubuh gitu, saya lihat gitu. Jadi ini seperti ada sosok makhluk yang nggak baik dulu gitu ya, dari leluhurnya ibu gitu, yang mungkin dulu ada kayak juara-juara gitu, memang yang untuk dipakai untuk kesaktian. apa ya, kalau kita bilang itu pertarungan, Kalau bapak saya dulu kayak gitu banyak kayak macam-macam itu. pertarungan untuk ilmu-ilmu inilah, Artinya leluhur ilmu-ilmu Bapak jawara lah. Tapi karena banyaknya menuntut ilmu ini dan itu, jadi ada beberapa ilmu yang beliau sendiri mungkin dulu nggak tahu efek dari ilmu yang dipelajari itu bisa meminta tumbal gitu dari jasa yang makhluk itu berikan terhadap kita gitu. Tapi yang Bapak ketahui dari leluhur Bapak, apakah memang ada yang berilmu gitu? Bapak Cerita saya dari dulu orang tua. pernah belajar gitu kan sih, kayak itu barang sekotak itu. Oh, Cuman di rumah memang- ada satu peti yang Dulu isinya cuman barang. iya barang batu apa keris juga ada tuh. Cuman memang nggak saya iniin, kayak nggak tahu. Bapak tahu Biarin aja. kalau orang tuanya punya itu, tapi nggak pernah Nggak ikut campur, nggak pernah. nanya-nanya pun nggak pernah. Nggak pernah, nggak. Pokoknya saya nggak mau kalau diwarisin, itu pernah bilang gitu. Saya nggak mau diwarisin. Oh gitu. Sempat terucap gitu ke orang tua. Saya nggak mau ya. Iya, nggak mau. Kayak dalam hati aja, kayak kalau sampai diwarisin saya nggak mau gitu. Kalau ibu sendiri gimana? Ibu ketahui tentang Tentang leluhur itu. Nggak pernah tahu apa-apa. Nggak pernah tahu. Cuman waktu itu karena alternatif emang ada gangguan nenek Sari namanya gitu. Oh yang Panglima pantau. Dia tadi ngomong ya, nenek-nenek. oh sama nenek-nenek, iya katanya suka sama dia waktu itu pernah. Nenek-nenek Cina apa gitu. Ibu emang ada turunan Cina? Katanya ada bapak, dari bapak. Oke, Ibu dan Bapak, ini makhluk yang mengganggu arus sudah ditarik Panglima dan masuk ke badan Igun. Ayo kita korek-korek informasi. ini kok kayak kejang-kejang gitu ya? Kejang-kejang gitu. Dia sering kejang. Iya, kan kaget-kagetnya gitu. Oh, Kaget. Kalau ada bunyi apa? Tadi padahal nggak cerita ya. Kayak gini, astagfirullah. Suka kayak gitu. Kayak gini, ayo Bu. Siapa kamu? Kamu yang Kenapa kamu bertindak seperti itu? dia ngeliat ke Arul nih. Coba jawab. Tuh, gigit jari deh. Allah Akbar. Dia suka gitu. Iya, emang gigit jari. Jadi dia suka gigit jarinya sendiri. Tadi Ibu bilang malahan kalau habis pup suka dimasukin. Iya, dimakan gitu. Baru ngujukin mah, baru dibersihin. Apa alasan kamu mengganggu Arul? Kamu ini siapa sebenarnya? Siapa kamu ini? Bapak ini dijagain sama tantenya. Buka aja, buka. Ini kok kayak buaya? Kayak buaya ini. Sabar ya, ya sabar ya. Dia suka itu apa? Masukin jari ke tangannya sama seperti Agun. Kamu siapa? Coba ngomong, jangan hanya memandang Arul kayak gitu. Takut anaknya. Jangan, itu punya saya. Jangan ganggu anak saya. Ini punya bapak ibunya, bukan punya kamu. Dia sudah menjadi milikku. Kok kamu merasa dia milik kamu? Iya. Gimana?
Ceritanya bagaimana? Dari Iya, mana dari asalnya? titipan untukku. Titipan dari mana? Gak apa-apa ya. Titipan dari mana? Gak apa-apa. Tolong biar saya nggak penasaran. Udah deket nggak akan maju lagi. Biar nggak penasaran saya. Kalau misalkan saya ada salah dosa, Titipan apa? Ada apa? Kok kamu enak-enak? Gak apa-apa. Kok merasa kamu dititipin? Gak apa. Gak apa-apa. Gimana ceritanya? Udah. Kakek tua. Kayak tua itu ya buaya putih itu. Jadi ini sosok buaya putih. Sosok buaya putih, kakek tua yang merasa memiliki Arul. Bangun, bangun. Ayo kek, kita bicara baik-baik kek. Iya. Gak apa-apa. Tenang. Nanti Om hajar gitu ya. Ya nak sabar ya. Gak apa-apa. Keluarga semua rasa takutmu, nak. Enggak. Gak apa-apa. Semakin kau takut, semakin hancur. Enggak. Enak Kau yang aja. hancur ya. Kamu yang hancur. Kau yang kuhancurkan. Ntar lagi. Metabolismemu akan semakin kecil dan semakin mudah untuk kami. Dia mengganggu metabolismenya ya. Maka dia menghalangi tumbuh kembangnya jadinya. Ibu pegangin, Wak. Ibu pegangin. Semakin rasa takutmu besar, Jangan takut ya. semakin menutup semua pembuluh darahmu. Setelah dia ketakutan lalu apa? Sebagai pengganti dan apa yang dulu pernah. Pernah apa? Pengganti yang dulu pernah. Mereka melakukan dan berjasa terhadap kami. Berarti artinya kamu merasa pernah berjasa. Kamu pernah berjasa apa rupanya? Kok merasa berhak atas Arul? Memberikan apa yang mereka orang tua dulu minta kepada kami. Apa yang mereka dulu pernah minta kepada kami, sekarang saatnya dia minta balasannya. Semua rasa ketakutan untuk orang lain melihat beliau. Oh, semua rasa ketakutan Rasa orang lain ketika kejayaan. melihat beliau sekarang ada di diri Arul. Jadi dulu beliau tuh ditakuti. Beliau, Beliau itu itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Jangan salah bicara kamu. Sebuah bahwa dan sebuah batu yang memiliki sukma. Sebuah batu yang memiliki kodam. Jadi kamu ada di batu yang disimpan oleh leluhurnya bapak atau ibu? Batu apa? Sebuah batu hitam. Hitam. Bapak itu tahu? batu hitam segini, terus ada kayak ada apa? Matanya? Mata iya tuh. Udah pernah lihat? Pernah lihat? Dulu pernah ya dengan bapak saya. Waktu umur berapa lihat? SD apa masih kecil saya. Oh, Masih lama banget. Gede batunya? Batunya segini. Oh, besar lah berarti. gede. Segede apa ya? Tapi kayak batu biasa itu teman-teman. Dia bola batu apa? kali biasa teman. Ada matanya itu teman. Matanya hilang, nggak ketemu sampai sekarang. Sambil pindah ke dalam tubuhnya. Jadi batu itu ada matanya. Matanya hilang pindah ke badannya Arul. Tinggalnya jauh banget, maksudnya masih saya SD ini. Itu kan kejadian lama waktu ayahnya masih SD. Ayo ceritakan, bagaimana tuh alur ceritanya kok bisa? Batu itu dari mana asalnya? Kok bisa di tangan kakeknya Arul? Itu ayahnya, ayah bapak. Saya daerah Pengging ya, Pengging Boyolali apa? Daerah Pengging Kayak dia di mau- sungai. Kenapa sih tangannya gitu Bang Lima? Sedang berkomunikasi dengan makhluk lain. Coba ceritakan yang sebenar-benarnya supaya tidak ada fitnah. Sekarang mata itu telah berpindah ke dalam hati dan pikiran melalui dalam. Kenapa bisa ke Arul? Apa hubungannya? Cuman kejadian udah lama banget, udah berpuluh-puluh tahun. Malu seperti kami tidak mengenal waktu. Hanya saja kami memilih waktu yang tepat untuk semua itu. Kamu memilih waktu yang tepat. Kenapa yang dipilih Arul? Hanya saja tinggal dia. Dikarenakan satu dari dirinya telah tiada. Karena satu dari dirinya telah tiada, kembarannya. Andai kan kembarannya hidup, apakah dua-duanya kamu ganggu? Iya. Ya nak sabar ya. Emangnya dulu perjanjiannya seperti apa antara kamu dengan leluhurnya si bapak? Dan kamu belum sebut beliau itu namanya siapa? Apakah benar ayahnya bapak atau kakeknya? Kenapa? Nggak mau nyebutin? Ada yang melarang kamu bicara? Tapi kan harus jelas, ini biar nggak salah paham bapaknya. Biar nggak ada fitnah. Akan datang saatnya. Ya sekarang saatnya, jangan mengulur waktu. Kasihan Arul ya. Sekarang saatnya semua harus terungkap. Sabar ya nak, jangan takut. Jadi kamu memberi rasa takut kepada dia Ya, karena kamu pernah berjasa. Orang-orang melihat majikan kamu takut. ya. Dan kaya dengannya. Banyak hal yang sudah kita bicarakan dengannya. Oh kamu ngobrol sama dia? Tapi kan dia nggak bisa mengungkapkan. Kamu
Kamu nggak adil itu. Orang tuanya harus tahu dong pembicaraan kamu dengan dia. Kasihan. Ini yang terlihat Arul hanya menangis, wajahnya ketakutan gitu. Kamu jangan ngancam dia loh ya. Jangan-jangan kamu ngomong yang membuat dia takut. Itulah tugas kami. Kurang ajar ini. Nggak bisa. Kamu harus keluar dari badan dia sekarang. Kenapa nggak mau? Dihancurkan. Kalau nggak mau berarti harus Kamu dihancurkan. tobat deh. Tidak. Tobat kamu. Jangan menjolimi orang Ini kamu. tadi apa ya? Selain kamu ada siapa lagi di badan Arul? Nenek-nenek itu siapa? Yang selalu bersemayam di belakang anak itu. Nek Sari bukan yang namanya? Nenek Sari. Terlalu banyak nama untuknya. Tugasnya apa nenek itu? Tidak jelas. Jasa apa yang sudah kalian Tidak lakukan? Kok berat sekali minta balasannya? Kehormatan yang telah dia dapatkan. Apakah mungkin pejabat dulunya? Enggak sih, cuman biasa. Cuman emang dulu pejuang gitu, veteran itu, pensiunan veteran. Rasa segan orang lain terhadap dirinya. Jadi dulu punya pegangan yang membuat dia disegani orang gitu. Pegangannya ada di batu itu. Barang jimatnya cuma satu, tapi sosoknya banyak ya? Atau ada barang lain? Keris, ada keris Terus juga. ada ya. Batu, keris, lalu apa lagi? Itu sebuah ular. Yang mana ular itu selalu melilit dengan dirinya. Jadi godamnya keris itu ular, dan ular itu yang melilit Arul. Yang membuat dia terkadang sulit untuk bernafas. Cik, emang sering sesak napas, ngap-ngapan. Ngomongnya kan tertahan, Kak. Iya, emang Kayak pengen itu ngomong ya. tapi mangap-mangap doang. Iya. Itu yang Bang Noah lihat terlilit itu ular rupanya. Sebenarnya pengen ngomong tapi gitu doang, kayak a gitu doang. Kayak kesulitan ya. Kayak pengen ngomong tapi nggak bisa. Kamu ya ketuanya? Siapa ketuanya? Dia nunjuk ke sebelah sana. Panggil ketuanya biar bicara sama Panglima. Kita bikin perhitungan. Berani kalian. Oh, nantangin ya? Berani dia ngeliatin Panglima. Sama Panglima disenyumin aja. Aku nggak ngerti deh kenapa harus Arul gitu loh. Ini anak kan nggak berdosa. Karena dia lebih mudah untuk menggantikan sama itu. Kamu mau milih dia jadi tumbal? Nggak adil ini. Anda yang bicara tumbal, kita tidak bicarakan tumbal. Kita hanya ingin dia mati sebagai pengganti atas apa yang sudah kita berikan terhadap. Bisa mati cuman Allah yang bisa matiin manusia. Kamu nggak bisa. Betul. Cuma Allah yang bisa. Apa-apa cuma Allah. Atas izin Allah. Kalau Allah yang izinin nggak bakalan bisa. Terakhir ya kamu ya, badan anak saya. Dan ini sebagai anaknya tidak berkenan untuk Terakhir sini melanjutkan ya. itu. Kamu terakhir ya. Nggak ada Kasihan perjanjian lagi. sama anak saya ya. Bisa Tolong. berikan apa kalian terhadap kami? Nggak bisa beriin apa-apa. Agar kami bisa mengganggu anak itu lagi. Nggak bisa. Kenapa harus minta ke ayahnya? Kan ayahnya nggak tahu perjanjian orang tuanya dulu. Emangnya ada tuh perjanjian, aku akan mengganggu anak cucumu terus-menerus gitu? Iya, sebagai pengganti. Kalau emang ada perjanjian itu pasti nggak mau kan ayahnya? Iya. Berarti mungkin ada kecurangan nih, kalian nggak sampaikan itu ke leluhurnya. Dan efek ini tidak diketahui. Harusnya bangsa kalian sudah mengerti apabila membuat suatu perjanjian dengan bangsa kami. Ini buat pelajaran juga nih ya, orang-orang di luar sana. Hati-hati bikin Dan banyak bangsa kalian seperti kami. Wow, nantangin Panglima ya? Apimu tidak membuat kita gentar. Oh, berani ya kamu. Emang kamu setinggi apa ilmunya? Dulu apa jasa yang sudah Tobat pegang? aja kamu. Saya nggak mau berperang. Saya mau damai. Kamu Tidak seperti namamu, Jangan berbuat zolim. Panglima, seorang pemimpin perang. Namun tidak berani akan peperangan ngeledekin dengan kamu. beralasan cinta damai. Jadi juga dia ngomongnya ya. Aku mau tanya, selain membuat orang lain segan melihat majikan kamu, apa jasa kamu yang membuat kamu tuh merasa sangat hebat? Apakah kamu pernah membunuh orang? Banyak. Kok sombong banget kamu nih? Iya, kalian hanya tanah. Tobat aja lah, tobat ya. Jadi makhluk baik. Jangan merugikan manusia. Aku tidak akan merugikan kalian, tapi saya akan merugikan apa nih? Allah Akbar! Kalau Panglima. Jadi ibu mau dicelakakan karena dia sudah terpojok ini. Tangan cari makhluknya. Giun, biar normal dulu kamu tak. Kayaknya masih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Duduk sini dulu. Sabar dulu, istirahat dulu. Oke, kita masih butuh informasi. Dia ini aja. Pindahin ke sana deh. Oke, yuk biar ditemenin itu ya, santetnya ya.
Kesana. Jadi kita menghindari hal yang tidak diinginkan. Arul diamankan dulu, takutnya berpengaruh dia jadi ketakutan. Biar di sini ya. Jagain ya. Astagfirullahaladzim. Oh, nggak apa-apa. Awas, kita ketendang. Jawara ini kayaknya Bang Lima. Nah, ada juara-juara. Kita hinjak juara-juara hari ini. Sini. Harus tobat. Kalau nggak tobat, perang. Siapa Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ini dengan siapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan siapa? Kayak nenek suaranya. Aku. Permisi. Iya, nenek dari mana? Maaf ya, Nek. Maaf. Nenek boleh duduk nggak, Nek? Memancing kemarahan karena makhluk yang zalim memang harus dibasmi. Iya. Basmilah semuanya yang mencampuri urusan manusia. Kau terutama imbas dari semua ini. Aku menghabarkan padamu. Si nenek udah pergi ya? Ganti sosoknya. Ayo Pak, sini Pak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tuan rumah, Iya. perkenalkan bahwa saya mewakili permohonan maaf dalam lingkungan makhluk hidup sama diciptakan. Memang manusia dan bangsa kami dulu memang saling bermusuhan, maka termasuk golongannya ada golongan hitam dan putih. Di antara yang tersimpan yang kau lihat dengan apa yang sudah kau ketahui oleh Pak yang bernama T dan O itu. Mengandung huruf T dan O. Iya. Benar. Ayahnya Bapak. Iya. Turun temurun, simbah melakukan sesuatu tidak mudah untuk mendapatkan ini. Putra semata wayang. Bapak anak tunggal. Iya. Sing didelok kuwi sing ireng. Iya. Motone kor siji tok. Iya. Tanda semata wayang kuwi kamu tidak mudah didapatkan. Dibawalah oleh orang tua untuk supaya bertelur di dalam perut ibumu atas kehendak Ya Allah. Allah dengan cara manusia. Ya. Semua ditentukan, tapi caranya manusia sendiri sing jalani. Maka itu kau tahu sendiri bagaimana orang-orang tuamu keluarga melakukan persembahan dan ritualisasinya mereka dengan caranya. Aku mewakili keluarga ini yang sangat dekat dengan kebesaran Allah. Kau yang mempunyai keyakinan atas apa yang diyakini oleh leluhur-leluhurmu. Akulah yang mewakili beliau. Ibu dari leluhur Ibu yang Nunung. Nenek dilihat itu adalah dari golonganku. Iya. Yang Nenek Sari tadi itu. datang. Bukan. Bukan. Walaupun wanita, dia adalah seorang Pendekar wanita ya. Tahu saya. Kumpi-kumpimu bukan orang biasa. Leluhur Ibu. Leluhur Ibu Kumpi. Kumpi itu apa ya? Pendekar Betawi ya? Itu Nggak tahu. adalah tertua. Oh, tetua. Tapi Ibu nggak tahu. Oh, Ibu belum Dia paham. tidak tahu. Kau pun sama. Atas ketetapan dari Yang Maha Kuasa tidak bisa diubah. Tapi ingat, Allah memberikan sesuatu bagaimana kita menjaganya. Dari apa yang kita jalani itu akan menjadi sesuatu.
baik dan buruknya. Kau ingat, seorang manusia dilahirkan di muka bumi ini semua suci. Semakin berkembang, semakin terlihat dia mau jadi apa. Tergantung dia yang memegangnya. Peranan orang tua yang menunjukkan jati dirinya, jalannya, dia yang menentukan arahnya. Itulah yang dilihat oleh Tuhanmu. Kau sudah tahu sekarang. Masa lalu suamimu mempunyai kelemahan di mana bekerja sama dengan bangsa yang tidak kau bisa lihat oleh matamu. Tapi anakmu melihat semua perwujudan yang tidak bisa kau lihat. Arul bisa lihat indigo dia. Iya, Bu. Iya, suka kata-kata sendiri, mah, ayah gitu. Kan wanya udah meninggal tanya ayah sebut gitu. Yang dulu biarlah, sekarang jadilah dirimu sendiri sebagai tongkat penuntun anakmu. Tapi kok jahat sekali makhluk itu? Jahat memang, karena memang mereka menuntut apa yang sudah Makhluk diberikan. pembunuh itu kan? Jelas, kau tahu siapa kakekmu? Enggak tahu. Petarung, pejuang, kakek anakmu. Oh iya. Tidak mudah. Tapi ilmunya kok bisa begitu? Dari mana dia ambil? Dari tanah kelahiran. Cok, mana, Pak? Boyolali. Oh, Yang kau lihat buaya, Buaya. itulah karena batu kali itulah. Betul kali itu. Yang kau lihat hebat kau, tanpa kau tahu darinya, kau mengetahuinya. Dan kau pun hampir, tapi kau tidak menyukainya. Nggak suka. Dan kau menolak. iya, menolak melanjutkan ilmu itu ya. Iya. Karena beliau ada yang Teman-temannya mati di medan perang. Zaman perjuangan dulu, dia nggak dia selamat. kebal senjata. Kebal, betul sekali. Kuat dia. Kuat sekali. Kuat. Tapi kau tahu akhirnya semuanya lemah saat dia kembali. Iya. Sakit ya waktu Tidak Sakit. berdaya. Sakit Itulah 2 tahun. tulang belulangnya sudah tidak berfungsi. Aliran darahnya tersumbat sehingga tidak bekerja dengan baik di dalam tubuh. Lalu kenapa kena ke cucunya? Jangan tanyakan kenapa, karena ini menjadi bagian dari. Ingat, apa yang sudah diberikan oleh Tuhanmu, maka jagalah. Jangan turuti nafsumu, jangan turuti apa yang kau rasa, tapi lakukan sesuai dengan kebutuhan. Benar. Saat kau mengandung, apa yang kau berikan untuk anakmu Nutrisinya kurang. tidak cukup. Iya, Ini Ustaz. pembelajaran untuk yang lain. Jangan diikuti kalau nggak mau muntah, makan. makan muntah. Nggak mau Tidak makan. bisa. Gunakan cara yang lain. Berikhtiarlah, doakan agar dia mengerti. Dia menyusup untuk menggunakan celah-celah itu. Dia tumbuh melalui rasamu. Ini pembelajaran untuk yang lain. Jangan ikuti. Dia diberikan di dalam rahimmu, maka bertanggung jawablah untuk menghidupkannya. Apa yang kau makan, dia pun makan. Apa yang kau minum, dia pun minum. Lakukan semampumu, berjuanglah untuk menghidupkan dia, menyehatkan dia. Ini sudah terjadi dan ini adalah takdir baikmu, bukan takdir burukmu. Kau sulit didapatkan dan akhirnya Allah memberikan dirimu. Tidak ada yang bisa mengalahkan semua ketetapan. Kau tahu ada seorang wanita yang tanpa disentuh laki-laki, dia bisa mengandung seorang anak yang kelak menjadi seorang nabi. Iya, Bunda Maryam. Oh iya, Maryam, Siti Maryam. Jelas di dalam Al-Quran kau bisa melihatnya. Surah Maryam 19 sampai 21 diterangkan di sana. Apa hubungannya antara surat itu dengan Bapak? Sama-sama mengenai seorang keturunan. Dia tanpa disentuh dan dia bukan seorang penzina, tapi dia bisa mengandung seorang anak laki-laki. Malaikat Jibril yang mengatakan kepadanya, ini sudah ketetapan Allah, agar bangsa manusia melihat semua itu atas kuasa Allah. Kau pun mempunyai anakmu yang saat ini atas kuasa Allah. Dia melahirkan, menciptakan dan mengambilnya kembali, itu haknya. Bukan lantaran siapapun, tapi semua atas ketetapannya.
Dan kau pun harus mengakui ini adalah kebesaran dari Allah yang memberikan anakmu. Anak yang mulia, anak yang suci, bayi yang suci yang sudah dilahirkan di muka bumi ini. Lalu diambilnya kembali, itu adalah malaikat untukmu. Yang kembarannya itu ya. Kamu punya anak-anak yang luar biasa. Dekat lagi, Bu. Iya, namanya siapa? Kembarannya Muhammad Waldan. Waldan, panggilannya? Waldan. Waldan dan Wildan. Jangan bersedih, tidak boleh menangis. Ini berubahlah, bukan nenek lagi. Tidak boleh menangis. Ini siapa? Kayak bayi. Waldan ya? Kayak bayi. Iya. Waldan. Maju, Bu. Ini siapa? Allah. Kalau bayi suci kan suka kayak dada gitu ya sama ibunya. Oh iya. 9 bulan meninggal. Waldan, benar? Waldan. Mau sampaikan apa ke ibu? Allah. Allah. Oh, dia menghapus air mata. Oh iya. Allahu Akbar. Taruh Allah di hati. Oh, dia suruh taruh Allah di hati ibu ya. Allahu Akbar. Biar Allah di hati ibu. Ini abang ya, manggilnya abang ya. Allahu Akbar. Mama ya, dipanggil mama. Sabar, nanti abang jemput mama ke surga. Amin, amin. Ini papanya. Apa dekat, Pak? Iya. Panggilnya apa? Ayah. Oh, ayah. Iya. Jemput ayah menuju surga. Sabar, abang, adik, ayah, Allah, abang. Sholat ayah, ajar Dede sholat. Ayah suruh ajak dedeknya sholat. Iya. Ntar Wildan diajak sholat ya. Allah, ayah, Allah, abah. Allahu Akbar. Allah kirim ajak adik ke sini. Oh, Wildan yang bisikin ayah untuk ajak adik kemari. Yang ujung HP itu. Oh, Yang di HP. ya Allah. Tapi ada setannya ayah marah banting handphone. Kemarin bantingan. Oh, kemarin punya dibanting. Sore-sore. Biar nggak jadi kemari. Ya kata saya ya udah pakai HP ini aja gitu. Ajarin adik Allah Jadi sholat. berdoa. Doa selalu diajarin kalau mau tidur. Allah Akbar.
Suruh ajarin Allahu Akbar. Ajarin sholat. Abang jemput ayah bunda ke surga nanti. Iya. Amin. Adik juga ya. Tunggu mama nanti sama adik di surga. Amin ya Allah. Allah baik, Bu. Sudah berikan abang dan adik dalam hidup ibu. Jangan malu punya kami. Ya Allah. Ini semua dari Allah. Sayang ibu. Sayang ibu. Wardan kenapa? Wardan kenapa? Allah Akbar, Allah Akbar. Allah, ada yang jahat di kami, Pak. Allah Akbar. Itu kayak diputar gitu lehernya. Astagfirullahaladzim. Yang makhluk yang jahat tuh nggak mengizinkan. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Sengaja. Kan balasannya surga. Oke, kita lanjut terapi terhadap Arul. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari jamsiyum al-Fatihah. Wakujal haq wa haqal batil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wal ardi wa nurul ardi wa bayanullah sifatullah ba'alullah nubuwah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul luqmanil hakim mustajabil qur'an najim wa warithal sulaiman ibn daud min umri wa sayyidi waqti hajat il hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fangkalabu binikmatin minallah fasyibtum wa lamma fangkalabu binikmatin minallah fasyibtum fangkalabu binikmatin minallah fasyibtum fangkalabu binikmatin minallah fasyibtum Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu ya. Bisa ya? Nggak pakai sedotan? Bisa. Bentar abang ya. Terima kasih Om Pagi.
Ayah Wildan alias Arul sudah diterapi, sekarang tinggal mandi air doa. Nah, berhubung tidak memungkinkan untuk masuk gentong karena kan nggak bisa berdiri ya, maka mandinya pakai ember. Ya, alhamdulillah sudah terungkap akar permasalahan dari Arul, dan juga Arul sudah diterapi, sudah mandi air doa. Arul, apa rasanya? Seger ya? Dingin ya? Tidak, dingin tidak? Dingin. Oh, dingin. Ya, dingin ya? Tadi nggak mau digendong ayahnya, maunya digendong Ismi. Iya. Udah berteman ya dengan Tante Ismi ya? Atau dia mungkin lihat ini kembarannya di badan Ismi tadi? Iya. Ya, Bapak dan Ibu, apa kesan-kesannya setelah bertemu dengan Mata Langit? Silakan. Ya, sebelumnya saya sama istri saya mengucapkan banyak terima kasih sama Panglima Langit, Mbak Ratnasti sama Mbak Ismi, Mas Igun dan kru semuanya. Ya, yang tadinya saya masih penasaran, belum tahu apa penyebabnya, apa pokok permasalahannya. Sekarang jadi udah tahu, udah lega lah. Bisa buat pelajaran buat nantinya saya, buat yang lain juga biar jangan sampai kayak gitu. Kalau Ibu apa Bu yang dirasakan? Ya udah tahu itunya, masalahnya kayak gitu, alhamdulillah. Jadi nggak penasaran lagi. Nah, di antara mediumisasi mana yang paling berkesan gitu di hati? Yang ada Waldan ya. Kakaknya. Ya, tadi Jinkorin kakaknya Wildan yang menyampaikan pesan bahwa Bapak dan Ibu jangan malu punya anak seperti kami, karena kami akan membawa badan Ibu ke surga. Aku juga terharu tadi, kata semangat Ibu. Bapak juga ya? Iya. Arul juga ya, semangat ya. Anak baik. Yang cantik mana yang cantik? Tante cantik ya? Terus ketawa. Ya, baik Panglima, mungkin bisa sampaikan kesimpulan dari kisah keluarga Bapak Wartono ini. Ya, ini memang titipan Allah ya, amanah Allah. Arul adalah kita bilang anak yang suci, anak yang bersih. Tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini melainkan atas izin Allah ya. Jadi tidak akan bisa terjadi segala sesuatu itu melainkan atas izinnya. Ini udah izin Allah, udah ketentuan dari Allah Ta'ala. Kita juga tidak boleh menyalahkan siapapun dalam hal ini, karena yang perlu kita jalani adalah bersabar, sholat, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya dan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita ke depannya. Itu lebih baik menurut saya yang harus dilakukan, karena dengan begitu kita tetap pada rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah menyesali apa yang terjadi, terima aja dengan sabar dan ikhlas. Balasannya pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita dapatkan saat ini. Allah punya maksud, punya tujuan, punya ceritanya sendiri, bagaimana Allah memeluk hambanya dan akan membawa hambanya ke surga. Itu menurut saya. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.